Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ervan Adi Prasetyo, MPM 200301018. Saya dari kelas C. Saya di sini akan mempresentasikan prinsip-prinsip etika bisnis. Etika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana perilaku jujur, benar, dan adil. Merupakan cabang ilmu filsafat mempelajari perilaku norma dan immoral, membuat pertimbangan matang yang patuh dilakukan oleh seorang kepada orang lain atau kelompok tertentu. Selanjutnya, tujuan etika menilai perilaku manusiawi berdasarkan moral dan memberikan ketetapan nasihat tentang bagaimana tindak yang bermoral pada situasi tertentu. Etika bisnis dapat dilakukan dalam 3 tahap makro, tahap meso, dan tahap mikro. Ketiga tahap ini membahas kegiatan ekonomi yang bisnis. Tahap makro, etika bisnis mempelajari aspek-aspek moral dari sistem ekonomi total. Tahap miso atau menengah, etika bisnis mempelajari persoalan etika dalam organisasi. Organisasi diasosiasikan sebagai perusahaan, serikat buruh, lembaga konsumen, penghimpunan profesional, dan lain-lain. Tahap mikro memusatkan perhatian pada persoalan individual sehubung dengan aktivitas ekonomi atau bisnis. Pada tahap ini dipelajari tanggung jawab etis karyawan dan majikan, bahwa ada manajer, produsen, dan konsumen, pemasok, dan inspektur. Beberapa prinsip etika. Prinsip Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia mengambil keputusan yang bertindak berdasarkan ketentuan hati nurani, berdasar kesadarannya sendiri mengenai sesuatu kebaikan untuk diberikan kepada orang lain. Prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran dalam setiap tindakan atau ikatan bisnis merupakan keutamaan kejujuran diperilaku dengan memenuhi syarat-syarat perjanjian kontrak. Kejujuran sangat penting arti bagi kepentingan masing-masing pihak. Kejujuran menentukan kelanjutan relasi dan langsung berbisnis selanjutnya. Prinsip keadilan. Tindakan memberikan keadilan terhadap keterlibatan semua pihak dalam bisnis merupakan praktek keutamaan. Prinsip keadilan perlu dilakukan agar setiap orang dalam kegiatan bisnis secara internal maupun eksternal perusahaan diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Selanjutnya, bisnis atau etos adalah suatu upaya seorang atau kelompok membiasakan diri menghargai nilai-nilai moral yang dianggap sesuai dan benar menurut diri sendiri maupun kelompok. Moral berfungsi sebagai pilar menunjukkan kekuatan tindak bisnis dari seorang atau kelompok. Etis bisnis sebuah kelompok dengan kelompok bisnis lain dapat terlebih tergantung dari visi misi yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Norma etika, norma sopan santun adalah ketika berperilaku bagaimana cara melakukan segala sesuatu secara terhormat, dengan hormat, menghargai keberadaan orang lain, bermanfaat timbal balik, tidak menyinggung perasaan, tidak menyakiti hati orang lain. Moral hukum adalah norma mengatur berbagai perilaku yang boleh atau tidak untuk dilakukan, diasosiasikan dan disepakati masyarakat demi keselamatan dan kesejahteraan individual maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Norma moral mengatur mengenai sikap pola perilaku manusia terhadap manusia lain sesuai harkat manusia. Norma-norma ini memanusiakan manusia sebagai manusia, memuliakan manusia sebagai manusia. Yang selanjutnya,
Bab 2 yaitu dasar dan filsafat etika bisnis Islam. Islam meletakkan dasar kebenaran dalam Al-Quran dengan filsafat barat dasarnya adalah akal. Akhlak yang baik dalam bisnis Islam, kejujuran dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71. Sebagian dari makna kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya. Tetapkanlah kejujuran karena sesungguhnya kejujuran menghantar kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan menghantar kepada surga. Amanah atau dapat dipercaya. Islam menginginkan seorang pembisnis muslim mempunyai hati yang tanggap dengan menjaganya dengan memenuhi hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalahnya dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia. Etika pemasaran dalam Islam. Dalam konteks etika pemasaran yang bernuansa Islam dapat dicari pertimbangan. Dalam Al-Quran, Al-Quran memberikan 2 persyaratan dalam profesi bisnis, yakni persyaratan horizontal kemanusiaan dan persyaratan vertikal atau spiritual. Prinsip bisnis dalam Islam. Kejujuran. Dalam Quran surat Al-Taubah ayat 119 dan Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Keadilan dalam Quran surat Al-Isra ayat 35 dan Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Barang atau produk yang dijual haruslah barang yang halal, tidak dari segi zatnya maupun cara mendapatnya, tidak ada unsur penipuan. Selanjutnya yaitu bab 3 perspektif etika bisnis dalam ajaran sudut pandang Islam dan etika berprofesi. Etika profesi menurut Keisar dalam Suharwadi Lubas pada tahun 1994 adalah sikap itu berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Selanjutnya yaitu bab 4 pasar, sasaran pasar dan segmentasi pasar. Pasar. Sebuah pasar terdiri dari pengalaman potensial dengan kebutuhan dan keinginan tertentu yang mungkin mau dan tidak mau untuk ambil bagian dalam menjual beli guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut, atau Philip Kotler. Selanjutnya bab 5 yaitu etika bisnis syariah yang wajib diketahui. Islam sebagian agama tidak hanya mengajarkan cara beribadah saja, namun Islam juga mengajarkan tentang apa yang dimaksud dengan halal dan haram. Halal dan haram tidak hanya meliputi makanan maupun minuman saja. Dan jika dilihat secara menyeluruh, halal dan haram meliputi berbagai jenis perilaku atau tindak seorang. Bisa dikatakan ataupun yang dihasilkan oleh seorang, apakah itu mulai dari niat, pikiran, dan tindakan, maka tidak dikategorikan sebagai halal dan haram. Bahkan halal dan haram dapat dilihat dari dampak baik atau tidaknya yang dihasilkan dari sebuah kegiatan atau perbuatan. Hingga dengan melihat pelaksanaan penjelasan tersebut, maka berbisnis pun juga bisa dikatakan halal atau haram. Mungkin cukup sekian.
presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahumma afiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.